Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Wiwin Indrasari. Saya mengajar di SD PPSB 3 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Teman-teman, sudah baca buku belum? Kalau belum, saya memperkenalkan nih, ada laman yang namanya penerjemahan.kemendikdasmen.go.id. Di sana banyak sekali buku-buku bacaan. Wih, keren-keren deh. Dari bacaan dalam negeri maupun terjemahan dari luar negeri. Teman-teman penasaran? Silahkan kunjungi ya lamannya. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan Juga Bisa Jadi Dokter, Kadambini. Teman-teman bisa menebak tidak kisah ini dari mana? Ya, kisah ini dari negeri yang jauh sekali. Bisa menebak? Yap, dari India. Teman-teman, buku ini ditulis oleh Adi Tidas dan ilustratornya oleh Anastasia Ivanova. Penasaran dengan kisah ini? Yuk kita dengarkan. Saat itu di sebuah kota di India, seorang gadis kecil sedang bersedih karena nenek yang dia cintai sedang sakit. Nenek, nenek, apakah sakit, Nek? Ayah, tolong panggilkan dokter, Ayah. Kasihan sekali nenek. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, nenekmu tidak ingin dirawat oleh dokter laki-laki, anakku. Lalu mengapa ya? Mengapa tidak ada dokter perempuan? Nenek." Saat itu Kadambini merasa sedih. Dia merasa tidak berdaya. Hingga muncul tekadnya, jika ia besar nanti, ia ingin menjadi seorang dokter. Hari demi hari, Kadambini belajar, dan belajar. Buku pun yang dia baca semakin hari semakin banyak. Hingga akhirnya Kadambini berhasil sampai ke bangku kuliah. Teman-teman, tapi ada masalah besar nih. Saat itu di India untuk menjadi seorang dokter tidak mudah. Karena pada saat itu masyarakat masih memandang rendah pada para kaum perempuan. Mereka masih memandang sinis kepada para perempuan yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi. Ya Tuhan, Kadambini, apa yang ada dalam pikiranmu, anakku? Mengapa kamu ingin menjadi dokter? Kau ini seorang perempuan. Perempuan tidak bisa jadi dokter. Begitulah yang sering didengar oleh Kadambini dari mulut masyarakat sekitarnya. Tapi Kadambini tidak goyah, teman-teman. Dia terus bertekad bahwa dia harus mampu mewujudkan cita-citanya. Dan ternyata benar saja, teman-teman. Kadambini berhasil lulus dari universitas ternama di Calcutta. Universitas Calcutta Medical College. Dan dia satu-satunya perempuan yang lulus dan berhasil menjadi seorang dokter. Saat menjadi seorang dokter, Kadambini mencurahkan
mengerahkan semua kemampuannya untuk membantu masyarakat, khususnya para wanita dan juga anak-anak yang tidak mau berobat dengan dokter laki-laki. Begitu teman-teman. Tapi ternyata teman-teman, Kadambini ini tidak mudah puas orangnya. Dia ingin lebih banyak membantu masyarakat. Nah, saat itu Kadambini memutuskan untuk lanjut belajar kembali. Tapi tidak di India. Dia berangkat menuju negara Inggris. Jauh dari India. Dia bertekad akan menjadi dokter yang hebat. Setelah belajar dari Inggris, dia tidak lupa dengan tanah kelahirannya. Dia kembali ke India dengan ilmu yang baru dan melayani masyarakat. Saat itu, Kadambini menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di India. Dan dia dengan lantang berkata, perempuan juga bisa jadi dokter. Nah, teman-teman, ternyata kisah Kartini-Kartini itu ada di mana-mana ya. Ini adalah Kartini versi India. Ternyata perempuan juga harus berjuang untuk bisa mendapatkan haknya sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Teman-teman, menarik kan kisah tentang Kadambini? Sampai jumpa pada kisah berikutnya ya. Teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.